Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Yahya, NIM 1704030449. Yang terhormat kepada Bapak Sugiarto selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Keuangan di Teknik Industri Universitas Sumatera Utara, serta rekan-rekan yang saya sayangi yang hari ini menyaksikan presentasi saya melalui channel YouTube. Nah, baik. eh, Perkenalkan, nama saya Ridho Yahya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mengukur kinerja keuangan perusahaan. Nah, namun sebelum kita jauh membahas kinerja keuangan lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa kita perlu melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Nah, kita tahu bahwasanya suatu perusahaan itu ada bertujuan untuk menciptakan suatu profit dari kegiatan operasionalnya. Nah, ketika kita berbicara tentang profit, tentu ini sangat erat kaitannya dengan masalah keuangan. Bagaimana perusahaan bisa menciptakan laba dan menghindari dari kerugian. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah perusahaan itu untung atau rugi pada suatu periode tertentu, maka diperlukannya suatu pengukuran kinerja keuangan. Nah, adapun referensi di sini yang saya gunakan adalah pertama saya mengutip dari Brigham dan Gapensky tentang Intermediate Financial Management, kemudian juga dari Halim dan Sarwoko mengenai manajemen keuangan, dasar-dasar pembelajaran perusahaan, kemudian dari Fahmi Irham, analisis kinerja keuangan, panduan bagi akademisi, manajer, dan investor untuk menilai dan menganalisis bisnis dari aspek keuangan, dan dari Putong dan Gani Angelwati, tentang analisis kesulitan keuangan perusahaan perbankan dan lembaga pembiayaan. Nah, baik, langsung saja di sini kita harus memahami apa sih sebenarnya itu kinerja keuangan. Nah, saya kutip dari Irham Fahmi, beliau mengatakan bahwasanya kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nah, artinya kinerja keuangan ini suatu alat analisis untuk melihat apakah perusahaan telah melaksanakan keuangannya atau menggunakan keuangannya itu secara baik dan benar untuk menghasilkan suatu profit. Nah, kemudian dari Sutrisno ini menyatakan bahwasanya kinerja keuangan merupakan kesehatan yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Nah, artinya kinerja keuangan ini juga salah satu indikator apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Ketika perusahaan itu memiliki kinerja keuangan yang baik, tentu perusahaan itu akan mudah dalam menjalankan operasionalnya. Berbeda halnya ketika perusahaan itu mengalami kebangkrutan atau juga kesulitan finansial, maka perusahaan tersebut juga akan sulit dalam menjalankan fungsi dan bisnisnya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pengukuran kinerja keuangan. Namun di sini saya akan lebih rincikan ke dalam 4 poin. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat likuiditas. Nah, di sini artinya kita tujuan pengukuran kinerja keuangan ini untuk mengetahui apakah suatu perusahaan itu mampu memenuhi kewajiban hutang ataupun hutangnya yang segera diselesaikan pada saat ditagih, atau dalam istilah lain dikatakan apakah perusahaan itu mampu membayar kewajiban jangka pendeknya yang biasanya itu jatuh temponya selama 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua juga untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Nah, artinya kita melihat bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi atau bangkrut atau dibubarkan. Nah, ini baik jangka panjangnya atau jangka pendeknya. Artinya dengan menggunakan seluruh aset yang ada, apakah perusahaan itu mampu menyelesaikan kewajibannya atau hutangnya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk mengetahui tingkat rentabilitas. Nah, tingkat rentabilitas ini juga disebut sebagai tingkat profitabilitas. Nah, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu laba dari kegiatan bisnisnya. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas. Nah, dengan adanya pengukuran kinerja keuangan ini, tentu kita jadi tahu apakah perusahaan ini dalam kondisi stabilitasnya baik atau tidak gitu. Nah, dilihat dari bagaimana perusahaan itu mampu membayar kewajiban-kewajibannya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dengan waktu yang tepat. Nah, kemudian ada pun manfaat pengukuran kinerja keuangan, yaitu yang pertama untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu. Nah, prestasi ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dan juga selain itu, eh, manfaat lain dari pengukuran kinerja keuangan ini adalah digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Artinya, dengan pengukuran kinerja keuangan ini kita tahu
bagaimana kontribusi dari tiap departemen ataupun divisi dari perusahaan. Misalnya, bagaimana kontribusi dari divisi penjualan, bagaimana kontribusi dari divisi produksi, kita bisa nilai dari hasil pengukuran kinerja keuangan ini. Kemudian yang ketiga adalah dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat, dengan adanya manfaat pengukuran kinerja keuangan ini, mampu memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya, dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Dan yang kelima, manfaatnya adalah sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dan selanjutnya ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Nah, di sini adalah faktor internalnya, yaitu faktor yang bersumber dari dalam perusahaan. Yang pertama ada manajemen personalnya. Nah, hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia agar dapat didaya gunakan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan secara manusiawi. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dari manajemen pemasaran. Nah, hal ini berkaitan dengan bagaimana strategi pemasaran produk dari perusahaan. Nah, ketika manajemen pemasaran ini mampu mencapai target penjualan yang baik ataupun yang tinggi, maka ini juga akan berpengaruh dengan meningkatnya keuangan yang diperoleh dari perusahaan. Dan yang ketiga adalah manajemen produksi. Nah, hal ini sangat berkaitan gitu. Ketika manajemen produksi ini mampu menciptakan produk-produk yang berkualitas, produk-produk dengan tingkat kecacatan yang rendah, nah ini akan meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas perusahaan. Dan otomatis ini akan berdampak kepada meningkatnya kinerja keuangan dari perusahaan. Dan yang keempat itu adalah manajemen keuangan, yaitu berkaitan dengan perencanaan, mencari dan memanfaatkan dana untuk memaksimumkan efisiensi perusahaan. Nah, keempat faktor internal inilah yang sangat berpengaruh dalam kinerja keuangan perusahaan. Kemudian juga ada faktor eksternalnya, yaitu bagaimana kondisi perekonomian suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, keadaan dan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, misalnya kita lihat bagaimana ketika di kondisi saat sekarang ini, yaitu kondisi pandemi. Ada suatu industri mungkin yang harus merubah haluan, mungkin ada industri yang mengalami dampak begitu besar. Nah, ini tentu sangat berpengaruh terhadap finansial mereka ataupun terhadap kinerja keuangan yang mereka peroleh. Nah, kemudian juga dari faktor yang kedua adalah kondisi industri, yaitu meliputi tingkat persaingannya, jumlah perusahaan dan lain-lainnya gitu. Nah, hal ini dilihat gitu, ketika semakin banyak tingkat persaingan, apabila ada suatu perusahaan yang mampu menciptakan produk-produk sejenis dengan harga yang mungkin lebih terjangkau, tentu ini akan berdampak kepada persaingan dari perusahaan, dan ini akan berakhir kepada berkurangnya kinerja keuangan dari perusahaan. Nah, selanjutnya adalah 8 alat analisis keuangan. Nah, jadi ternyata banyak sekali alat analisis yang mampu kita gunakan untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan. Nah, jadi yang pertama ini adalah analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase atau relatif. Nah, dan alat analisis kedua adalah analisis tren atau tendensi posisi. Nah, ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan kenaikan atau juga penurunan. Kemudian yang ketiga, ada analisis presentasi per komponen atau common size, yaitu teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Nah, kemudian juga analisis yang kelima, yaitu analisa perubahan laba kotor, yaitu teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebabnya terjadinya perubahan laba. Kemudian yang kelima, yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Dan yang keenam, ada analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian juga yang ketujuh adalah analisis rasio keuangan. Nah, yaitu teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan
di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Dan yang ke-8 itu adalah analisa break even, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, jadi dari 8 alat analisis keuangan ini, kita hanya membahas 2. Yang pertama itu adalah analisis rasio keuangan dan juga metode analisis EVA. Baik, selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari analisis perbandingan, yaitu analisis horizontal, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu akun pada laporan keuangan di dalam satu periode terhadap pos yang sama di periode sebelumnya. Nah, ini kita lihat bagaimana perbandingan dari aset, liabilities, dan juga stakeholder equity. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya di tahun 2009 dengan 2008 itu current asetnya mengalami peningkatan menjadi $75.000, dan juga plan asetnya itu mengalami peningkatan $167, dan juga intangible asetnya atau aset tidak berwujud itu mengalami penurunan sekitar $2.500. Nah, selanjutnya itu ada juga contoh dari analisis vertikal, di mana analisis vertikal ini merupakan metode analisis dengan membandingkan 2 pos akun pada laporan keuangan di dalam satu periode yang sama. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana perbandingan dari sales revenue atau penerimaan penjualan. Nah, ketika dipresentasikan itu menjadi 104,7%. Ini ada di tahun 2008 dan 2009. Dilihat bagaimana perkembangannya, apakah mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan. Nah, oke, selanjutnya di sini ada analisis rasio keuangan. Nah, jadi analisis rasio keuangan ini terdiri dari 5 gitu. Terdiri dari 5 rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu rasio yang untuk mengukur penilaian kinerja perusahaan, apakah perusahaan itu mampu membayar hutang-hutangnya dalam jangka pendek menggunakan aktiva lancar, yaitu suatu aktiva yang artinya aset perusahaan yang mampu ditukarkan secara cepat atau dikonversikan menjadi uang, contohnya kas atau juga dana yang tersimpan di dalam rekening bank. Nah, biasanya rasio likuiditas ini semakin tinggi rasionya, maka perusahaan itu akan semakin memiliki margin of safety yang cukup tinggi. Nah, artinya semakin tinggi rasionya akan semakin baik bagi perusahaan. Dan yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu menunjukkan besarnya pembiayaan terhadap modal atau penghasilan perusahaan, sehingga dapat mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, jadi perusahaan itu dikatakan tidak solvable, yaitu apabila perusahaan memiliki total utangnya itu lebih besar dibandingkan dengan total asetnya yang ada. Nah, kemudian juga ada rasio profitabilitas, yaitu ukuran penilaian kinerja perusahaan yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Kemudian juga rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk merubah aset dan modal yang dimiliki menjadi kas atau penjualan. Dan yang kelima adalah rasio pasar, yaitu rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba, arus kas, dan nilai buku per lembar sahamnya. Nah, baik, di sini kita akan bahas rasio likuiditas. Nah, jadi di sini ada 2 jenis, yaitu rasio lancar, di mana rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, jadi standar umum rata-rata industri itu minimal 200% atau 2:1 atau 2 kali besarnya. Yang artinya perusahaan sudah merasa aman ketika mencapai minimal 200%. Nah, kemudian juga dari rasio cepat atau quick ratio ini, nah standar umum rata-rata industri adalah 100% atau 1:1 atau 1,5 kali peningkatannya. Nah, di mana dengan keadaan ini perusahaan itu lebih baik dari perusahaan lainnya. Nah, adapun rumusnya itu aktiva lancar dikurang persediaan dan juga dibagi utang lancar. Nah, jadi perbedaan dari rasio lancar dan quick ratio ini adalah ketika rasio lancar ini perhitungannya melibatkan dengan biaya persediaan. Nah, ketika rasio quick ini
dipisahkan dengan persediaan. Oke, next. Kemudian juga yang kedua adalah rasio profitabilitas. Nah, jadi ada dua juga, yaitu bagaimana net profit margin ratio, yaitu bagaimana profit bersih gitu dari suatu perusahaan. Nah, jadi rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dikurang dengan penjualan bersih. Jadi laba bersih setelah pajak di sini adalah penghasilan bersih suatu perusahaan, baik dari usaha pokok atau juga usaha non pokoknya, yang sudah dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai laba bersih setelah pajak. Nah, ini kemudian dibagi dengan penjualan bersihnya, maka didapatkanlah net profit margin ratio. Jadi, standar umum rata-rata industri itu adalah 20%. Jika berada di atas rata-rata industri, maka margin laba suatu perusahaan itu dikatakan baik. Begitupun sebaliknya. Nah, ini saya kutip dari Kasmir. Kemudian juga ada return on asset. Jadi ini sama istilahnya dengan ROI, bagaimana tingkat pengembalian investasinya gitu. Yaitu rumusnya juga sama, laba bersih setelah pajak dikurangi dengan total aktiva. Nah, jadi standar rata-rata industri itu adalah ROA-nya atau ROI-nya itu 30% gitu. Jadi ketika ia memiliki standar 30%, maka perusahaan itu dikatakan memiliki ROA atau ROI yang baik gitu. Layak kita untuk berinvestasi. Nah, kemudian ada rasio solvabilitas. Nah, jadi di sini adalah terbagi menjadi dua juga, yaitu rasio utang terhadap ekuitas. Nah, artinya eh, di sini dilihat gitu, apakah dengan ekuitas yang ada perusahaan itu mampu membayar hutang jangka panjangnya. Nah, rumusnya itu adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas. Jadi ekuitas ini adalah harta bersih yang diperoleh perusahaan itu dari investasi pemilik perusahaan gitu, dan juga dari aktiva perusahaan. Nah, jadi standar umum rata-rata industrinya itu adalah sebesar 90%. Bila di atas rata-rata perusahaan dianggap kurang baik. Nah, jadi semakin tinggi di atas rata-rata, maka rasio utang terhadap ekuitasnya ini tidak menjadi semakin tidak baik gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rasio utang terhadap total aktiva. Ini rumusnya adalah total utang dibagi total aktiva, bukan dibagi total ekuitas. Nah, ini ada kesalahan tulis. Nah, jadi di sini standar pengukuran rata-rata industrinya itu adalah sekitar 35%. Nah, selanjutnya itu adalah rasio solvabilitas, yaitu return on equity. Nah, ini bagaimana tingkat pengembalian ekuitasnya, yaitu rumusnya laba bersih, penjualan bersihnya dibagi dengan total ekuitasnya. Jadi standar umum rata-rata industrinya itu adalah 40% gitu. Nah, kemudian juga dari return on investment sama seperti di atas, itu standarnya 30%. Baik, nah yang keempat ini adalah rasio aktivitas gitu. Jadi bagaimana perusahaan itu mampu menggunakan aktivanya ini untuk menghasilkan kas atau penjualan. Nah, di sini yang pertama ada total asset turnover atau disingkat TATO. Jadi rumusnya itu adalah penjualan dibagi total aktiva. Nah, jadi nilai TATO yang semakin besar menunjukkan nilai penjualannya juga semakin besar dan harapan memperoleh laba juga semakin besar. Artinya jika nilai tato ini semakin besar, maka ini semakin baik gitu bagi suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada inventory turnover. Jadi bagaimana persediaan itu mampu dikonversi menjadi penjualan, yaitu rumusnya harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, jadi standarnya itu adalah semakin cepat inventory ini terjual, maka semakin cepat investasi perusahaan itu berubah dan persediaan menjadi kas. Nah, karena semakin lama inventory ini tidak terjual ini, maka makin meningkatkan biaya, memperbesar biaya operasional suatu perusahaan. Dan yang kelima adalah rasio pasar. Jadi rasio pasar ini terbagi menjadi dua, yaitu ada earning per share, yaitu rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan atau return pengembalian yang diperoleh oleh investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. Nah, adapun rumusnya bisa kita lihat di samping ini, yaitu net income after tax atau laba bersih sudah pajak, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu dibagi dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Nah, kemudian yang kedua itu adalah price book value, yaitu perusahaan yang kinerjanya baik itu biasanya nilai rasio PBF-nya ini di atas 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai bukunya. Nah, ini rumusnya di samping, yaitu harga pasar saham dibagi dengan nilai buku per lembar sahamnya. Nah, next, adapun indikator analisis rasio keuangan. Nah, kita bisa lihat pada tabel di sini. Yang pertama adalah rasio likuiditas, itu ada ACTES-nya, interest coverage, working capital. Nah, jika ketiga indikator ini naik, maka kinerja perusahaan itu dikategorikan baik. Gitu. Atau juga dari rasio pembiayaan via debt equity ratio-nya naik. Nah,
kinerja perusahaan itu dikatakan kurang baik, atau ketika debt to asetnya naik, ini perusahaan dikatakan kurang baik gitu. Nah, ketika dikatakan solvency naik, maka perusahaan itu dikatakan kinerjanya baik. Nah, di sini kita lihat bagaimana kriteria-kriterianya gitu. Ketika dia naik, apakah itu menjadi baik, atau ketika naik itu apakah menjadi kurang baik. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini. Kemudian juga di sini saya menampilkan standar penilaian yang saya kutip dari Peraturan Menteri KUMKM RI nomor 06 tahun 2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi atau koperasi awards. Nah, jadi adapun penilaian yang pertama dari rasio likuiditasnya itu ketika current ratio-nya itu standarnya adalah yang ketika dikatakan baik itu sangat baik ketika mencapai 200% atau sampai dengan 250%. Nah, begitu seterusnya. Dan juga di sini ada rasio solvabilitas, yaitu total debt to asset ratio, total utangnya terhadap asetnya terhadap aset, apakah aset itu mampu menutupi jumlah utang yang ada. Nah, ini kita lihat bagaimana ketika rasionya itu di bawah 40%, maka itu dikatakan sangat baik itu. Namun ketika dia meningkat di atas 80%, nah ini akan menjadi buruk gitu. Nah, next, nah ini juga standar penilaian total debt to equity ratio. Nah, ketika di bawah 70% ini dikatakan sangat baik. Namun ketika dia di atas 70% ini dikatakan baik gitu. Namun ketika dia mencapai 200% ini sangat buruk gitu. Artinya ketika ini semakin naik ini menjadi tidak baik bagi perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas, yaitu net profit margin. Nah, ketika net profit margin perusahaan itu lebih besar dari 15%, nah ini dikatakan sangat baik gitu. Namun ketika semakin turun bahkan mencapai 1%, ini dikatakan sangat buruk gitu. Nah, selanjutnya itu ada return on equity, pengembalian nilai equity-nya berapa. Ketika dia mencapai lebih dari 21%, dikatakan ini sangat baik. Ketika mencapai di bawah 21% atau 15 sampai dengan 21%, ini dikatakan baik. Dan ketika dia mencapai 3% atau bahkan di bawah 3%, ini dikatakan memiliki return on equity yang buruk. Nah, dan juga ada return on asset, dikatakan baik ketika melebihi dari 10%. Nah, dan juga ada rasio aktivitas total asset turnover, yaitu total aset yang diubah yang mampu dijadikan konversi menjadi kas, yaitu ketika standarnya itu 3,5 kali, ini bernilai sangat baik. Namun ketika dia standarnya 1 kali, ini bertanda bahwasanya buruk total asset turnover suatu perusahaan. Nah, baik, lanjut, alat analisis kedua adalah di sini saya menggunakan analisis economic value added atau kita sebut dengan EVA. Jadi EVA ini adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. Biasanya EVA ini mencerminkan laba residu atau laba sisa yang setelah biaya dan seluruh modal. Nah, artinya ini mencerminkan laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya dan seluruh modal yang digunakan, termasuk modal ekuitas dan juga laba setelah dikurangkan. Sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas. Nah, secara sederhana, perhitungan EVA ini yang pertama adalah penjualan bersih dikurang biaya operasi, sama dengan laba operasi atau pendapatan sebelum bunga dan pajak, atau disingkat dengan EBIT. Dan yang kedua adalah laba operasi atau pendapatan sebelum bunga dan pajak ini, atau EBIT dikurang dengan pajak, dikurang dengan laba operasi bersih sesudah pajak atau nopat. Dan yang ketiga atau C, laba operasi bersih sesudah pajak atau nopat ini dikurangi dengan biaya modal yang diinvestasikan dengan lalu dikali dengan biaya modal. Nah, tolak ukurnya adalah bila EVA-nya ini lebih besar dari 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Jika EVA-nya sama dengan 0, menunjukkan posisi impas perusahaan. Namun jika di bawah 0, ini menunjukkan bahwasannya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya. Sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. Nah, ini ada pun studi kasus yang saya ambil adalah dari laporan keuangan PT Kalba Pharma, industri farmasi. Nah, di sini kita lihat bagaimana laba bersihnya, yaitu pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Ini sangat baik, ya, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian juga dari total asetnya mengalami peningkatan.
dari penjualannya mengalami peningkatan. Nah, ini merupakan salah satu laporan keuangan yang menurut saya baik, namun dari ROI-nya ini kurang baik, di bawah 30% gitu. Karena standar dari ROI ini adalah 30%. Nah, kita lanjut dari laporan rasio likuiditas, yaitu dari current ratio dan quick ratio-nya. Nah, ini sangat baik gitu. Dari tahun 2009, 2010, 2011 ini mengalami peningkatan, 2010 peningkatan, 2011 mengalami penurunan. Nah, ini dia tidak stabil gitu pada rasio likuiditas ini. Dan juga dari QR kita bisa lihat bagaimana pada tahun 2009 itu mengalami pada tahun 2010 itu mengalami peningkatan dan pada tahun 2011 juga mengalami penurunan. Nah, jadi kita lihat bahwasanya current ratio tertinggi itu yaitu sebesar 48,86%. Ini artinya setiap 100 rupiah atau 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 4,3886 aktiva lancar. Nah, kemudian juga pada umumnya kemudian yang ketiga adalah rasio solvabilitas, yaitu di sini ada debt ratio dan juga debt equity ratio. Nah, kita bisa lihat bahwasanya tahun 2009, 2010 dan 2011 ini juga tidak stabil, mengalami peningkatan, penurunan dan juga peningkatan kembali. Nah, namun pada umumnya para kreditur ini menyukai tingkat debt ratio yang rendah gitu. Karena rendahnya rasio ini, maka semakin besar pelindungan kreditur terhadap kerugian dalam peristiwa likuidasi. Berarti resiko yang ditanggung oleh kreditur ini menjadi berkurang gitu karena adanya dana yang berasal dari kreditur yang mengalami penurunan. Nah, 3 tahun berturut-turut keadaan modal sendiri perusahaan ini semakin tidak baik gitu berdasarkan laporannya, yaitu karena mencerminkan kegiatan usaha yang dibiayai oleh kreditur jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri semakin tinggi. Nah, semakin kecil nilai debt equity ratio-nya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sehat, karena semakin kecil maka hutang jangka panjang perusahaan itu juga akan semakin kecil. Oke, next. Nah, di sini juga ada rasio aktivitas, yaitu ITO atau inventory turnover dan juga dari tatonya. Nah, jadi di sini ada laporannya bahwasanya ini tahun 2009 itu mencapai 5,82 kali dan mengalami peningkatan di tahun 2010. Nah, dan juga mengalami penurunan lagi sebesar 6,39 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mengalami penurunan efisiensi operasional persediaan dalam menghasilkan penjualan. Dan juga kita lihat dari tatonya mengalami penurunan, menunjukkan bahwasannya manajemen perusahaan semakin kurang baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Karena semakin tinggi nilai tato, maka semakin efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Nah, selanjutnya di rasio profitabilitas gitu, ada gross profit margin, ada net profit margin, ROI dan juga ROE. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya juga tidak stabil, mengalami peningkatan dan penurunan. Namun pada GPM ini mengalami peningkatan. Juga pada NPM, net profit marginnya juga mengalami peningkatan, dan juga ROI-nya ini tidak stabil. 2010 meningkat, namun 2011 menurun. Nah, jadi gross profit margin ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan itu semakin baik gitu, atau kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba kotor yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan itu semakin baik. Dan juga kalau dari net profit marginnya, ini menunjukkan bahwa laba bersih setelah pajak yang dicapai perusahaan adalah sebesar 13,96% pada tahun 2011. Dan juga NPM ini semakin naik menunjukkan bahwasanya laba bersih setelah pajak yang dihasilkan dari penjualan juga semakin bertambah, sehingga kinerja keuangan perusahaan itu semakin baik. Nah, kemudian juga dari ROI-nya, ini menunjukkan keadaan investasi serta kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah seluruh aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Nah, keuntungan dengan jumlah seluruh aktiva yang tersedia di dalam perusahaan mengalami penurunan, sehingga keadaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ini semakin buruk gitu. Semakin tinggi ROI-nya, maka semakin baik pula keadaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, kita lihat di sini ROI-nya rata-ratanya sekitar 17,90%.
Nah, artinya belum terlalu baik itu bagi suatu perusahaan. Nah, kemudian juga dari ROE-nya, karena ROE yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa perusahaan itu dapat menghasilkan keuntungan dengan kemampuan modal sendiri yang dapat menguntungkan para pemegang saham. Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham. Oleh karena itu, rasio ROE ini bukan pengukur return pemegang saham yang sebenarnya. Oke, next. Kemudian juga di sini ada dari rasio pasar gitu, yaitu price earning ratio dan juga dividend yield. Nah, kita lihat dari tahun 2009, 2010, dan 2011 ini tidak stabil, rata-ratanya itu 19,4 kali, dan juga dividend yield-nya ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, jadi eh, price earning ratio ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang semakin besar. Semakin meningkat, maka kepercayaan investor itu semakin besar. Dan juga dividen yield ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik dan mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi. Karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali dan juga karena harga saham yang tinggi mengakibatkan dividen yield ini menjadi kecil. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang rendah akan memberikan dividen yang tinggi dan mempunyai dividen yield yang tinggi pula. Nah, artinya perusahaan Farma, Kalbe Farma Tbk ini sudah memiliki dividen yield yang cukup baik. Nah, di sini juga kita bisa lihat bagaimana nilai dari EVA yang diperoleh dari perusahaan ini yaitu sudah baik. Nah, namun di sini kita akan menambahkan beberapa rekomendasi bagi perusahaan. Yang pertama adalah ketika rasio solvabilitas, yaitu artinya jika perusahaan itu memiliki rasio solvabilitas yang tergolong kurang baik, maka perusahaan perlu menekan jumlah utang dengan meningkatkan jumlah simpanan anggota atau modalnya, mengurangi modal dari pinjaman, dan meningkatkan total aset atau aktivanya. Kemudian jika rasio profitabilitas suatu perusahaan itu digolongkan kurang baik juga, maka perusahaan juga perlu mengurangi beban usaha pada bidang produksi dengan mengevaluasi dan menetapkan kebijakan baru sehingga harga pokok produksinya dapat ditekan serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang ketiga adalah rasio aktivitas. Ketika rasio aktivitasnya tergolong kurang baik, maka perusahaan juga perlu meningkatkan inventory turnover-nya atau mengkonversikan inventorinya menjadi penjualan dan juga aset tetapnya menjadi penjualan atau menjadi kas atau juga total asetnya itu menjadi penjualan atau menghasilkan kas, yaitu dengan mengelola aktiva atau aktiva tetap yang dimiliki secara optimal, meningkatkan penjualan dengan mengefektifkan pengelolaan persediaan agar proses produksi dan kegiatan perusahaan tidak terhambat. Dan yang keempat itu jika rasio likuiditasnya tergolong kurang baik, maka perusahaan harus meningkatkan volume kas, piutang, serta investasi jangka pendek. Dan manajemen perusahaan berusaha mengurangi volume kewajiban lancar melalui pembayaran yang tepat waktu. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.